warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Podcast Bincang Budaya PG PAUD 2022. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri selaku moderator di segmen podcast kali ini. Nama saya Almita Zulhijjah dan di sini tentunya saya tidak sendiri dan tentunya saya ditemani oleh narasumber yang sangat cantik dan asik nih ya tentunya. Dan tentunya kita ini akan sama-sama bertukar pikiran, sharing tentang bincang budaya yang memang kita sama-sama dari budaya yang berbeda. Saya sendiri berasal dari Bandung. Tentunya suku saya Sunda kan ya. Nah kalau narasumber kita ini dari Pontianak. Nah mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bincang-bincang seputar budayanya teman kita ini, narasumber kita ini. Oke teman-teman, sebelum memasuki kepada bincang budaya atau kepada yang intinya nih, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman bagaimana sih kesan-kesan teman-teman nih selama perkuliahan online ini gitu. Karena kan memang mungkin sangat dibilang jenuh, iya, sangat sulit juga iya gitu ya. Kita juga pengen ketemu teman-teman yang virtual gitu ya, yang kita cuma tahu nama nih, nggak tahu aja, nggak tahu, belum pernah ketemu, nggak tahu karakternya teman-teman kita. Nah, itu gimana sih teman-teman kesan-kesannya? Tapi ya apapun yang terjadi, mau offline atau online, kita berkuliah sekarang, yang penting teman-teman bisa berkuliah dalam keadaan sehat, juga nugasnya nggak mepet-mepet deadline ya tentunya gitu. Semoga teman-teman bisa beradaptasi dengan zaman yang mungkin sangat sulit ini ya. Dulu mungkin teman-teman kayak dari SD, dari TK, SD, SMP tuh ya kita kalau sekolah gitu bareng teman-teman, tapi sekarang kuliah lah daring gitu ya. Tapi tidak apa-apa, semuanya kita jalani sesuai sesuai kehendak Tuhan, sesuai rencana Tuhan, karena tentunya semua ini terjadi juga atas kehendak Tuhan gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kepada acara inti kita. Nah, mari kita sambut narasumber kita yang sangat cantik dan asyik ini, yaitu Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Hai. Mungkin lebih lanjutnya kita meminta Mbak Rizka untuk memperkenalkan diri kali ya. Oke, Mbak Rizka silahkan memperkenalkan diri. Asalnya dari mana? Ya pokoknya memperkenalkan diri aja gitu ya. Ya halo semuanya, kenalin aku Rizka Lydia Savana. Asalku dari Pontianak, Kalimantan Barat. Lahirnya di Jogja, tapi sekarang tinggalnya di Sampit, Kalimantan Tengah. Wah tuh menarik ya teman-teman, ini sangat berpindah-pindah gitu ya. Lahir di mana, tinggal di mana, dan sekarang di mana gitu kan, itu bisa menjadi ajang bertukar pikiran kita gitu ya, sharing-sharing gitu. Oke, nih Mbak Rizka ini berapa bersaudara nih? Aku 4 bersaudara, kebetulan anak pertama, cewek satu-satunya juga. Adiknya cowok semua, yang paling kecil baru 2 tahun umurnya. Wah tuh, anak usia dini sekali ya, sesuai dengan jurusan kita. Jadi Mbak Rizka ini bisa kalau ada tugas tuh enak adik sendiri gitu ya, menelaah adik sendiri gitu. Sering banget kan, itu kan sering banget tuh katanya. Oke, Mbak Rizka ini anak sulung ya, tentunya tumpuan harapan dari orang tua dan keluarga. Sedangkan anak yang 2 tahun itu yang bungsu itu menjadi tumpuan tumpuan kasih sayang. Sabar ya Mbak ya. Tidak apa-apa, tapi meskipun jadi tumpuan harapan ya, kita kan menjalani kehidupan ini, tidak semuanya pasti ada semua pasti ada jalannya gitu. Anak sulung jadi tumpuan harapan, anak tengah jadi tumpuan penyesalan biasanya ya, kayak kekesalan gitu loh. Kayak sering nggak sih kalau anak tengah itu jadi tempat marah gitu ya, bener gitu. Sedangkan anak terakhir itu selalu jadi tumpuan dimanja gitu ya, dan kasih sayang lah pokoknya tuh semua dicurahkan kepada anak bungsu biasanya. Oke, ini kok manja sekali ya, hanya perkenalan saja, tapi
Oke, tidak apa-apa. Kita memasuki ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Pokoknya jangan bosan ya saya tanya-tanya ya Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak Rizka ini kan tadi sudah dijelaskan ya lahir di mana dan sekarang juga tinggalnya di mana gitu. Nah kan sekarang ini Mbaknya di Jogja kan. Nah itu Mbak sudah berapa lama nih di Jogja? Di Jogja itu kalau dihitung udah mau kayaknya 6 tahunan ada. 6 tahun loh, 6 tahun bukan main. 6 tahun itu ngapain aja ya Mbak? Ya ini sih sekolah menempuh pendidikan. Alhamdulillah tidak mengamen ya? Enggak dong, masa dong, insya Allah. Suaranya nggak pantas. Tuh, memikirkan suara bun. Nggak apa-apa. Jadi 6 tahun itu dari SMP atau dari TK mungkin? Enggak, dari SMP, SMA, terus kuliahnya. Ya siapa tahu akselerasi ya dari TK sampai SMA 6 tahun doang. Nggak mungkin, karena sekarang juga usia sudah tidak muda lagi. Enggak, masih muda dong dibanding saya. Oke, berarti SMP, SMA di Jogja. Nah, sekarang kuliah juga di Jogja gitu. Berarti sudah I love Jogja banget gitu ya? Berarti ya? Oh banget. Nggak mau pulang. Oh alah, nggak mau pulang, nggak usah pulang, nggak usah. Saya aja yang orang Bandung nggak pulang sih. Tapi ya tetap lah pulang harus ke Bandung karena ya di sini bukan rumah sendiri, gitu. Kosan di sini namanya. Oke, kalau misalnya bertanya tentang jarak, mengenai jarak nih Mbak. Kalau misalnya dari sini ke Pontianak, biasanya kalau mudik itu melalui jalur darat atau jalur laut atau mungkin jalur langit, jalur udara. Biasanya kalau dulu itu kalau mudik waktu masih SMP SMA itu naik pesawat 1,5 jam. 1,5 jam Lewat pesawat ke udara. Pesawat ya, jalur udara teman-teman. Terus kalau sekarang waktu udah di Sampit itu tuh setengah hari soalnya nggak ada pesawat yang langsung kalau dari Sampit, jadi harus transit dulu di Surabaya. Kalau transit itu biasanya berapa lama sih Mbak? Biasanya itu 4-5 jam Transit? ya, jadi duduk aja. Duduk aja ya? Ya Allah, lumayan lama ya? Ya lama banget. Ya Allah ya, tidak apa-apa, namanya juga pulang kampung ya. Jauh, dekat, ditempuh gitu. Oke, seberapa nyaman sih Mbak di Jogja? Nyaman banget dong. Nyaman banget ya, Nyaman banget. meskipun nggak dari lahir gitu di sini. Dari lahir tuh. Kayaknya mau sampai kakek nenek pun kayaknya mau di Jogja aja. Ya, tidak apa-apa lah. Itu pilihan ya teman-teman. Oke. Mengenai ini, Mbak, mengenai budaya nih di Pontianak. Budaya yang menarik kira-kira budayanya apa ya? Yang mungkin sampai sekarang ada. Oh, kalau di Pontianak ini ya kan mumpung sekarang lagi bulan Ramadan, ada namanya tuh meriam karbit. Ya. Meriam apa karbit. nih meriam karbit itu? Meriam karbit tuh kan kalau kita bulan Ramadan tuh biasanya identik sama anak-anak main petasan kayak gitu kan ya. Tapi kalau di Pontianak mainnya tuh meriam. Biasanya tuh bentuknya itu tuh dari paralon besar kayak gitu. Terus nanti tuh dipasangnya itu di sepanjang Sungai Kapuas. Terus nanti ngidupinnya, mulai mainnya itu biasanya 3 hari sebelum Lebaran sampai 3 hari setelah Lebaran. Ya berarti mungkin kurang lebih seminggu ya? Iya, seminggu kayak gitu. Dan suaranya itu kan gede banget ya Mbak ya. Itu bisa sampai kan Sungai Kapuas tuh di pinggiran Pontianak. Itu bisa sampai suaranya bisa sampai ke kota. Kalau pernah ada orang hitung tuh sekitar 10 km suaranya tuh sampai. Wah, luar biasa sekali nih. Ada petasan 10 km. Bunyinya gitu ya, kedengarannya ya, itu menarik sih ya teman-teman, karena mungkin di daerah lain ada, tapi saya sendiri di Bandung, aku sendiri tuh nggak ada yang kayak gitu. Kalau misalnya 3 hari sebelum Lebaran ya petasan anak kecil gitu ya. Nah itu sangat menarik sekali sih Mbak, karena mungkin di daerah lain itu jarang ada juga, mungkin ada tapi saya juga tidak tahu di mana. Tapi di Bandung sendiri, di
kota saya, di kampung saya itu nggak ada yang kayak gitu. Oke Mbak, kalau ini tadi mengenai budaya yang menarik. Kalau misalnya bahasanya itu kalau di Pontianak apa nih? Oh, kalau di Pontianak itu bahasanya pakai bahasa Melayu, tapi ada namanya bahasa Melayu Pontianak. Jadi dialeknya tuh agak-agak kecampur sama bahasa Dayak gitu. Jadi Melayu X Dayak. Menarik nih. Jadi bukan Melayu asli gitu ya, bukan Melayu murni gitu. Kalau Sunda kan Sunda murni sekali gitu. Parang nakal teteh misalnya gitu ya. Ulujung enjing, ulujung sumping kan ya gitu. Nah, ini mau tahu nih gimana bahasa Melayu Dayak gitu. Bahasa Melayu Pontianak ya? Melayu Pontianak. Iya, kalau di Pontianak itu tuh pengucapan saya, aku kayak gitu makanya kame. Nah, Bukan kami ya? bukan kami. Tapi kalau kalian, kamu, kalian itu kita. Kita ada K-nya, kita, K-I-T-A-K, kita. Oh alah. Gitu. Kalau contoh kalimat kayak gitu ya, misalnya kamu mau pergi kemana kayak gitu, itu biasanya kita mau pergi kemana. Kita mau pergi kemana gitu ya. Tuh aku tuh sebenarnya suka ya kayak logat-logat Upin Ipin, logat-logat Melayu kayak gitu tuh kayak ngedengernya tuh enak gitu, ngedengernya tuh sopan gitu ya. Tapi ya maksudnya apa ya, kalau misal dibandingkan Sunda tuh lebih halus gitu. Kalau Sunda kan pasti bernada ya nggak sih teman-teman, pasti kayak merasa gitu ya. Kan kalau Jawa kan apa ya, lebih ke agak menghentak gitu. Tapi kalau misalnya di Sunda itu lebih kayak bernada, mau kemana gitu, badai kemana misalnya gitu, kamu pergi kemana misalnya gitu, barade kemana gitu. Jadi kayak ada gitunya Halus banget, kayak halus, kayak perosotan gitu kalau misal dibayang-bayang gitu ya. Nah itu mengenai bahasa ya kita sangat berbeda karena memang di Indonesia ini kan meskipun kita satu bahasa Indonesia, tapi karena kita berbeda suku, berbeda wilayah, nah itu apa ya yang menariknya dari Indonesia itu ragam bahasanya kayak gitu. Tapi tentunya semua harus bisa dong bahasa Indonesia ya. Bahasa sudah, terus ikonik dari daerah asalnya apa nih? Kalau di Pontianak kayak gitu ya, Pontianak itu tuh ada punya Tugu Katulistiwa namanya. Ya. Jadi kota Pontianak tuh melintasi garis Katulistiwa, jadi benar-benar pas di garis Katulistiwa kayak gitu tugunya. Jadi tuh setiap tahunnya itu tuh ngerayain namanya hari titik kulminasi. Pada titik kulminasi tuh ini loh Mbak, bayangan tuh hilang. Bayangan dari tubuhnya tuh hilang kayak gitu. Jadi matahari tuh benar-benar di atas di garis itu, di garis Katulistiwa itu. Berarti tepat di atas tubuhnya gitu ya? Iya, jadi lagi panas-panasnya. Iya. Wah, menarik juga ya teman-teman. Kalau di sana kan ada matahari di atas tugu, tepat. Nah itu jadi yang menjadi ikonik karena mungkin di daerah lain tidak ada ya. Itu menjadi suatu hal yang memang ikonik sekali sih, karena kan jarang juga loh ya. Maksudnya yang kayak gitu ya. Kalau di Bandung tuh kan apa ya yang menjadi ikoniknya tuh mungkin kayak bangunan-bangunan, bukan peristiwa yang seperti tadi gitu. Kayak mungkin apa ya, satu tempat kayak gitu, kayak bangunan Belanda, peninggalan Belanda, terus Bandung Lautan Api, terus juga apa ya, 0 km Bandung tuh, terus Asia Afrika yang dulunya itu jadi tempat konferensi apa, aku kurang tahu sebenarnya. Jadi tuh di Asia Afrika tuh ada bendera-bendera negara Asia biasanya di situ kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ke Bandung, teman-teman pasti mau ke daerah Asia Afrika karena di situ biasanya tempat spot-foto yang paling bagus biasanya di situ. Jadi kayak oh ya kalau misalnya ngelihat ada bendera-bendera kayak gitu, itu tuh oh ya ini kayaknya di Bandung deh. Nah itu jadi kan ikon ya, menjadi ikonik gitu. Itu lokasinya dekat Masjid Agung Bandung. Kayak gedung PBB gitu, di depannya bendera-bendera apa ya kayak gitulah kurang lebih. Pokoknya ada bendera banyak, bendera Asia. Nah, makanya namanya Asia Afrika gitu. Oke, udah ikon nih yang menjadi ikonik dari daerah asal. Sekarang
em, kebudayaan yang apa sih kebudayaan yang dilestarikan dan masih kental sampai sekarang di daerah Pontianak sendiri? Mungkin kalau di kotanya ini udah nggak terlalu kental ya, tapi di daerah pinggir-pinggir kampung-kampung itu masih cukup kental. Itu ada namanya saprahan. Ya, bagaimana nih saprahan? Saprahan itu kalau bahasa artinya itu berhampar. Jadi itu saprahan itu tuh biasanya ini loh Mbak. Jadi makan bareng, lesehan kayak gitu. Jadi kayak per kelompok. Biasanya itu di hajatan nikahan kayak gitu. Jadi ya ini mau usia berapapun kayak gitu nanti jadi satu kayak gitu loh. Kalau dulu mungkin makannya pakai daun pisang kayak gitu loh. Ya, Jadi itu saprahan tuh artinya tuh kayak ini, kayak melambangkan kesetaraan. ya. Jadi semua sama gitu ya. Sama, jadi makannya bareng semua gitu loh. Cuap kayak gitu. Iya. Mungkin kalau dulu itu masih pakai daun pisang atau apa ya yang bisa dijadikan alas makanan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih modern lagi mungkin ya. Mungkin pakai kertas minyak apa mungkin ada piring panjang juga Ya, boleh. panjang mungkin ya dibuat dadakan untuk mengadakan saprahan kan bisa saja gitu ya. Nah, tapi tidak ada yang tahu juga gitu ya teman-teman. Bisa jadi sampai sekarang masih pakai daun pisang itu gitu. Oke, mungkin itu juga menjadi kebiasaan ya. Iya, Mbak. Kebiasaan unik juga ya. Dari dulu banget kayak gitu Iya. sampai sekarang. Nah, kalau misal perbedaan menurut Mbak nih, kan udah lama juga nih di Jogja. Perbedaan budaya yang terasa sekali di Jawa dan di Pontianak seperti apa sih? Kalau yang spesifiknya saya nggak merhatiin banget, tapi ada yang kerasa kayak gitu loh. Jadi tuh waktu SMP SMA di Jogja tuh ngerasain namanya tiap tahun tuh ada sekatenan. Mungkin kalau Mbak Almita tahu itu tuh biasanya kalau di Jogja tuh tiap Maulid Nabi kayak gitu. Jadi kayak ada pasar malam di Jogja ya, di alun-alun kayak gitu. Nah kalau di Pontianak tuh nggak ada. Jadi pasar malam tuh kayak ya cuman kalau ada pun cuman berapa tahun sekali. Terus habis itu kecil-kecilan kayak gitu loh. Ya. Ini kan ramai banget ya, alun-alun penuh. Iya, orang penuh ya, dan itu kayak menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar maupun wisatawan biasanya kayak gitu. Kalau misalnya ke Jogja mau ke aku juga pas pertama kali tahu ada Sunmore gitu ya. Ada Sunmore katanya. Ya pengen, jadi tuh sebagai wisatawan gitu ya. Mau ke Sunmore gitu. Kayak bukan mau ke Candi Borobudur, mau ke Sunmore gitu kan. Iya kan, sukanya belanja. Karena saya kan pecinta kuliner gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dagangan yang di Sunmore itu tuh sama aja sama di Bandung. Sama. Kayak cimol kayak gitu. Tapi kayak suka aja menelusuri pedagang-pedagang gitu. Tapi di Bandung juga tidak kalah. Maksudnya sama-sama aja gitu. Tapi kalau Sunmore itu sebenarnya lebih panjang ya. Kalau di Bandung itu ada namanya Sarsen sama Sarkem gitu. Jadi pasar Senin dan pasar Kamis. Jadi itu tuh diadakan kenapa? Kok Senin dan Kamis kan biasanya kalau orang Muslim ya ada puasa Senin Kamis gitu. Nah itu biasanya jadi tempat perbelanjaan, cari takjil buka puasa kayak gitu. Jadi takjil itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ada juga di pasar Senin dan pasar Kamis kayak gitu. Tapi itu tuh kayak nggak terjadi setiap pekannya. Jadi tuh kayak tertentu, misal dalam sebulan itu ada 1 kali atau 2 kali kayak gitu. Kalau di sini kan rutin ya Sunmore ya Sunday gitu. Nah kalau di sana tuh enggak pasti Senin sama Kamis gitu. Tapi pas setiap bulan pasti ada, kecuali kemarin pas pandemi gitu. Oke, tadi budaya sudah, perbedaan budaya juga sudah. Nah ini mau tanya nih Mbak tentang pandangan Mbak Rizka terhadap Jawa nih sekarang yang ditinggalin, khususnya Jogja gitu. Gimana sih pandangan Mbak Rizka terhadap Jogja gitu? Kalau menurut aku ya Mbak ya, Jogja tuh kalau dibanding sama Pontianak lembut gitu. Waktu pertama kali datang tuh kesannya lembut, hangat juga. Jadi kayak gimana ya,
nggak entah dari dari cuaca atau mungkin dari orang-orangnya kayak gitu tuh kerasa banget. Apalagi kalau di Jogja itu tuh masih banyak yang kayak tiang-tiang lampu merah yang hijau itu loh, yang masih kayak otentik. Kayak di Banten kayak juga banyak yang masih jauh, yang itu loh Mbak, jadi tiang-tiangnya tuh masih kayak model dulu. Iya betul. Kan di Bandung juga banyak kan Iya, ya. banyak. Nah kayak gitu, jadi waktu ngeliat waktu datang ke Jogja tuh, kayak masih waduh dulu banget ini. Iya, kayak kalau di sini kan yang terkenal dari dulu tuh keraton ya. Iya. Keraton, terus emang banyak juga bangunan-bangunan yang dari dulu masih bertahan sampai sekarang. Begitupun di Bandung juga sama kayak gitu. Di Bandung tuh kayak di daerah perkebunan, terus juga di daerah kota itu biasanya yang dulunya itu tempat penjajahan Belanda, kalau tahu ya. Tempat penjajahan Belanda itu biasanya kan kalau orang Belanda dulu ngebangun rumahnya tuh yang bagus, yang kokoh gitu. Jadi sampai sekarang tuh kadang masih ada gitu, meskipun event itu terbuatnya dari kayu, dibangunnya dari kayu, itu beneran kayunya yang bagus, kayak kayu jati, kayu mahoni, ya kayak gitulah. Jadi tuh beneran sampai sekarang ada, dan biasanya kalau nggak dijadiin museum itu dijualnya sangat mahal sekali gitu. Entah dari tanahnya ataupun rumahnya sendiri, bangunannya. Tapi yang lebih mahalnya sih bangunannya gitu. Dan itu karena emang kokoh sekali sih. Dan itu biasanya kalau dulu tuh rumah Belanda tuh seragaman gitu. Jadi ini ya teman-teman, kalau misal dari 500 meter itu ada rumah peninggalan Belanda. Nah itu tuh semuanya dari satu rumah ke rumah lainnya tuh sama bangunannya kayak gitu. Jadi lucu. Yang membedakan misal cuma tamannya, cuma bentuk pagarnya kayak gitu doang. Nah itu kalau di Bandung tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Rizka mau ke Bandung nih ya, kan di Jogja hangat, di Bandung itu mungkin lebih ke hangat, ya agak dingin. Cuma tuh kalau misalnya tahu seperti yang tadi aku bilang tuh, kayak kalau dengar bahasanya beneran kayak nggak ngegas mungkin sih, kayak kalau misalnya Bandung kan nggak bisa jauh ada hentakan-hentakannya kan, karena kan di Jawa tuh medok kan ininya ya bahasanya. Kalau di Bandung itu kamu kalau dimarahin serasa nggak dimarahin, kamu tuh jangan kayak gitu, misalnya gitu ya, ulah gitu ya, kita tuh marah sebenarnya, tapi tuh kayak beneran dibikin flawless gitu ya. Kalau misalnya di Bandung kayak gitu tuh perbedaannya gitu ya. Nah Mbak Rizka ini pernah mengalami, pastilah ya, semua orang pasti pernah mengalami culture shock, termasuk aku sendiri gitu, dari Bandung ke Jogja. Kayak dari segi bahasanya kan, kalau ya tadilah seperti udah dijelaskan beberapa ribu kali ya, kalau di Bandung itu beneran kayak lembut itu kalau bahasa. Kalau kesini ternyata, waduh, kayak aku kayak ngerasa di apa gitu ya. Padahal sebenarnya emang karena medok itu loh, karena medoknya itu loh kayak yang bikin shocknya gitu. Nah itu dari Mbak Rizka sendiri ada nggak sih culture shock yang tiba-tiba dari Pontianak ke Jawa gitu, ke Jogja? Yang pertama kali kerasa waktu mendarat di Jogja itu masih ingat banget, dingin. Jadi dari Pontianak yang panas banget ke Jogja tuh rasanya dingin, walaupun sekarang udah 6 tahun rasanya Jogja panas banget. Ya kalau balik ke Pontianak tuh tambah panas lagi gitu loh. Wah, sangat berbeda sekali. Jadi tuh waktu pertama ke Jogja tuh benar-benar kedinginan kayak gitu loh. Jadi pagi-pagi, siang kayak gitu tuh rasanya tuh masih belum sepanas hari biasa di Ponti. Kalau di Pontianak berapa derajat sih? Atau ya berapa derajat lupa, tapi panas banget sih. Apalagi kalau ke daerah sekitaran Tugu, nah itu tambah panas banget. Ya Allah, panas ternyata ya teman-teman segini. Menurut aku, panas dingin. Kalau menurut aku di sini Jogja tuh udah kota terpanas. Kalau aku Pontianak kayaknya nggak kuat deh. Soalnya aku tuh kalau di rumah, kalau teman-teman tahu 17 derajat Celcius itu sedingin apa sih gitu loh. Kalau di sini yang pas dari transformasi dari 17 derajat Celcius ke sini 32 derajat. Ya Allah teman-teman, itu bisa dibayangkan saya sangat tidak kuat. Harus berteman dengan kipas angin, bersahabat dengan kipas angin setiap waktu. Ya kalau di sini awal-awal malah saya nggak bisa ketemu kipas angin, ketemu AC. Kalau di rumah kan pakainya AC ya, karena kipas angin tuh kayak nggak mempan. Iya. Nah, jadi waktu ke Jogja tuh kayak bener-bener dingin banget. Sampai aku tuh kayak ngerti gitu loh, keluhan kipas angin kayaknya dia udah capek dia muter-muter terus. Tapi tuh emang ya, dia harus bersahabat dengan saya gitu.
Kalau beneran di sini tuh nggak bisa ditarik kipas angin. Ya pokoknya gitu lah ya. Mungkin shock sekali ya. Ya sampai akhirnya itu ya Mbak ya. Jadi saya tuh karena biasanya panas kayak gitu ke Jogja ketemunya dingin, nggak tahu ternyata alergi dingin. Jadi pernah sampai waktu di Jogja tuh pernah sampai yang bengkak merah kayak gitu loh seluruh tubuh gara-gara kedinginan. Merah udang. Merah udang. Itu benar-benar sampai wajah jari-jari kayak gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu benar-benar merah-merah ternyata alergi dingin. Biasanya kan kepanasan. Biasanya kepanasan ya. Teman-teman, dari tadi kita sudah berbincang banyak sekali dari mulai ceritanya Mbak Rizka gitu ya, asalnya, lahirnya di mana, terus juga kebudayaannya seperti apa, dari daerah asal, mungkin dari Pontianak gitu ya. Dan tadi juga ada sharing sedikit dari aku bertukar pikiran, sharing mengenai kebudayaan aku sendiri dari Bandung, suku Sunda, dan juga dari Pontianak gitu. Nah itu sangat banyak sekali kita berbincang. Mohon maaf sekali ya teman-teman kalau misal mungkin kita agak sedikit bercanda, tapi ya mungkin ini bisa menjadi keasikan dari podcast segmen kali ini gitu teman-teman. Nah tadi juga sudah sudah bincang-bincang mengenai kebiasaan, adat istiadat, ikon dari daerah masing-masing gitu juga ada culture shock ya, culture shock dari masing-masing juga gitu ya teman-teman. Nah itu semoga bisa menjadi bukan pengetahuan ya ajang sharing kita lah. Mungkin teman-teman yang tadinya hanya orang Jogja, taunya mungkin seputaran Jogja aja gitu atau seputaran Jawa Tengah. Nah mungkin teman-teman bisa lebih mengetahui nih ada dari saya dari Jawa Barat gitu ya, sharing-sharing tadi. Dan juga Mbak Rizka dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat gitu ya. Mungkin spesifikasinya dari Pontianak begitu. Harapannya dengan adanya podcast Bincang Budaya PG PAUD 2022 ini menjadi ajang sharing bersama. Jadi teman-teman mungkin bisa mengetahui lebih jauh culture di luar gitu ya, yang khususnya berada di Indonesia gitu. Mungkin cukup sekian dari podcast hari ini, segmen podcast Bincang Budaya PG PAUD 2022. Saya selaku moderator di segmen Bincang Budaya 2022 ini memohon maaf jika ada perkataan saya yang mungkin ada canda atau ada kesalahan keceletot gitu ya teman-teman, mohon maaf sekali. Oke, sampai jumpa di podcast Bincang Budaya segmen selanjutnya. Kami pamit undur diri. Saya Almita Zulhijjah dan Saya Rizka Lydia Savana. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.